Aku cuma mau bilang sama Bang Rudi, gas terus. Aku pernah jadi pengikut Edis, pernah. Pernah aku dengar dia bilang Tuhan tiga, aku mundur dari dia. Jadi aku coba bilang Pak Rudi, penyembah-penyembah yang dibawa penyembah Edis, aku sudah komen mereka semua, tolol semua mereka, jujur. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah, khairul khalqi jami'an, lahu a'la manasibi wal marati, salatullahi subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semua yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung di dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai, insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengasih sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana prahara donasi yang terus berlanjut dan panas ya. Karena ya inilah tadi, kalau sudah urusan duit ya jangankan orang lain ya, sesama saudara mereka saling curiga mencurigai. Itulah duit ya, mamon. Jadi bohong besar kalau ada Kristen itu tujuannya berdebat itu untuk mengabarkan Injil katanya. Itu bohong. Nah, karena bukti nyata pada ujung-ujungnya tidak ada lain tidak ada bukan, itu ya duit dan duit yang gitu ya, yang diributkan duit. Apalagi sampai ada yang terkena kasus gitu ya, dari dulu asal ada Kristen terkena kasus itu pasti ujung-ujungnya itu di belakang harinya itu pasti bermasalah ya, donasi dan donasi dan saling curiga mencurigai ya kan. Berbeda si Udin, kalau si Udin memang dia dapat ya, dilarikannya ke Amerika. Aduh, untuk kawin sama anak kecil pula tuh ya. Baik, kamu simin, demikian videonya. Mitsu. Halo Mitsu, selamat sore. Halo, selamat sore menjelang malam, Bang Rudi. Ya, silakan aku matikan mic-ku. Oke, terima kasih. Ya, izinkan saya berbicara sedikit. Menurut saya, akhirnya sudah polemik ini. Jadi saya ini follower Edis. Saya juga follower Bang Rudi. Apa yang saya dapatkan dari kalian semua ini orang-orang pilihan. Jadi saya berterima kasih. Pertama, saya nggak perlu susah-susah membaca. Saya mendapat ilmu dari kalian. Ya, saya cerna. Saya memilah mana yang baik, mana yang enggak. Tapi sampai pada poin ini, saya sangat kecewa. Maksud saya begini, ini kebetulan saya diberi kesempatan bicara sama Abang Rudi. Tadi sejak awal saya bilang hentikan sudah polemik ini. Saya paham, artinya kalau tadi siang saya mengikat beberapa hari lalu itu sampai ribuan orang menyaksikan, mendengarkan, ya, orang tahu mana yang benar, dan menurut saya kedua-duanya benar dari versi masing-masing. Dari Abang Rudi juga benar. Nah, ada satu pihak, jadi dalam situasi semacam ini itu banyak pemancing di air keruh. Itu yang harus kita hindari. Jadi saya paham betul apa yang dirasakan Abang Rudi ketika namanya katakanlah difitnah ya. Kenapa saya bilang difitnah? Ya sudah, Bang Rudi sudah menjelaskan dengan berbagai cara, tapi sebenarnya itu nggak cukup begini, karena kita nggak butuh validasi. Sekarang ini para pemirsa tiktokers ini sudah pandai semua, tanpa dijelaskan orang tahu siapa yang berkualitas, ya kan? Saya mengikuti followers Bang Rudi sejak awal ya, jadi saya tahu gitu loh. Ini akun saya yang lain.
Tapi saya sebenarnya sejatinya pengikut setia Bang Rudi. Jadi saya tahu, terlepas dari kualitas masing-masing, semuanya mengatakan kebenaran, tapi akhirnya menjadi bias karena ada, saya harus katakan, ini hal kecil ya, hal kecil tapi akhirnya bias karena anak Batak ya. Jadi ketika kita sudah tercekik, katakan dalam tanda kutip, pikiran kita, hati kita sudah tertutup, ya, mulai menebar sana, curiga sana, curiga sini. Akhirnya apa? Orang-orang yang dengan hati tulus mau membantu, baik Bang Edis maupun Bang Rudi itu sama. Aku yakin. Jadi nggak perlu dibicarakan dari ekspresi, dari kata-kata itu. Kalau seperti ini kan Bang Rudi hanya mengatakan kesalahannya, mengungkapkan kesalahan. Tapi kami paham kok apa yang dirasakan Bang Rudi. Apalagi di medsos ini kan orang mengatakan Rudi Iskariot, mohon maaf ini, dan sebagainya dan sebagainya. Begitu juga untuk versi para yang kalau bahasanya Bang Rudi itu herdernya Bang Edis. Tentu dari pendukungnya Bang Rudi juga akan mengatakan sama tentang Edis. Dan ini nggak akan menyelesaikan. Jalan mungkin usulan saya mungkin dicari jalan tengah gini. Ada konfirmasi secara internal sehingga tidak ada pihak ketiga, pihak keempat dan pihak kelima mancing di air keruh gitu loh. Ini yang saya mungkin itu saja dulu Bang Rudi. Tetap maju, tetap semangat, jangan sampai kendor dengan hal semacam ini karena ini kan baik Bang Edis maupun Bang Rudi sama-sama berusaha untuk mewartakan kebenaran. Oke. Ya. Terima kasih Bang. Terima kasih. Tuhan Yesus baik. Diberkatilah keluargamu. Haleluya, amin. Cuman saya selalu mengajarkan kepada seluruh penonton saya, kalau berbicara jangan ambigu juga. Di dalam sebuah persoalan tidak ada dua-duanya benar. Pasti ada satu yang benar, meskipun dari sudut masing-masing ya. Kalimat dua-duanya benar itu keliru namanya ya. Harus ada satu yang benar karena ini sedang ada permasalahan. Mengenai siapa yang benar, siapa yang salah, ya kalianlah penilai, itu aja yang aku bilang ya. Apakah menurut kalian saya benar ya silakan. Apakah aku benar juga silakan ya. Nah, ada tadi yang berkomentar. Kenapa kau duga saya di situ punya utang di Indonesia? Saya berbicara secara logika. Dia membuat donasi tapi dengan nomor rekening BRI di Indonesia. Kalau dia menggunakan nomor rekening di Amerika, pertama, dia kan warga negara baru di sana. Jadi sulit ya, mungkin ada syarat KTP apa segala macam. Tapi kan bisa dia menggunakan PayPal ya. Karena di sana lazim itu dipakai. Kenapa Edis tidak melakukan? Karena kalau masuk ke PayPal-nya itu, dia mengirim ke Indonesia kan susah. Maka biar lebih gampang, dibuatnya lah rekening di Indonesia itu. Paham ya? Sehingga apa? Setiap ada donasi masuk, nggak perlu ke Edis dan Edis mengirim ke Indonesia kan berat. Jadi langsung ke Indonesia, di Indonesia diambil, digunakanlah untuk membayar hutang piutangnya semua di Indonesia. Itu analisa saya secara logika. Kok nggak percaya, suruh Edis membuka juga rekening BRI itu. Ya, biar kita lihat kalau dia berani. Tapi udahlah, nggak berani kawan. Kalau Edis niatnya baik, pasti dia akan berkata sepanjang dia live, bulan ini atau hari ini terkumpul sekian ya. Bulan ini atau hari ini terkumpul sekian ya. Ini 1 tahun kawan. Tak satu laporan pun mengenai keuangan itu dia telurkan ke publik. Paham ya? Sementara dia menuntut orang lain untuk menelurkan atau memflorkan bukti-bukti transfer tersebut. Disinilah culasnya Edis untuk menutupi kecurangan dia. Dia paksakan orang lain untuk berbuat seperti yang dia inginkan, sementara dia karena orang sudah menyerang ke sana, orang lupa sama dia. Sehingga dia leluasa lah membodohi oten-oten atau herder-herder yang dipelihara dia sejak setahun lalu, ya. Silakan kalau ada yang mau naik lagi, langsung tanya dong. Mana lagi? Ini Pak Herman ini dulu, Herman lah tuh. Kok kabur? Apa namanya itu? Sinyalnya nggak bagus ya.
langsung terpental ya Jevanya dulu. Kalau kalian mengatakan perdamaian, saya sudah ngajak juga mereka itu. Mereka aja nggak mau sampai siapa kemarin mau mendamaikan, diteror. Nah itu kawan berkalian tahu ya. Silakan Pak Jepannya, kami dengar mic matikan karena doubling. Silakan. Apa lagi pembahasannya nih Bang? Panjang nampaknya cerita kalian nih. Apa yang mau kau sampaikan, sampaikan saja. Kalau nggak ada, ya kita keluarkan ya. Nggak maksudku. Kadang-kadang abang bilangnya, jadi bilang Yesus itu tidak Tuhan. Tapi kadang-kadang di linknya saya tidak Tuhan. Gimana ceritanya itu? Ya karena dia pelin-pelan dalam beriman. Ketika dia bilang Yesus bukan Tuhan, maka donaturnya menggertak dia. Dirubahnya jadi bertuhan. Ketika dilihatnya donaturnya nggak ada lagi, dibilangnya nggak bertuhan, berdoa. Yesus memiliki Tuhan. Tapi dia kan mengatakan apa pengertian tentang Tuhan itu, menuhankan. Iya. Dia tidak mengerti apa beda Tuhan dengan Tuhan. Dan apa beda Tuhan di atas segala Tuhan. Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan. Kalau kita lihat Matius 4, ketika Yesus menang melawan iblis, semua orang malaikat kan melayani dia. Tuannya para malaikat itu kan Tuhan. Tuannya saya, mungkin ada raja apa presiden. Tapi tuannya para malaikat itu kan Tuhan. Mana ada malaikat bertuan kepada siapa lagi malaikat? Silakan. Tuhan itu kan pengertian kan bahasa Indonesianya aja. Kalau masa aslinya kan beda itu pengertiannya itu Bang. Untuk nama Bapa di surga kan bukan Tuhan itu. Kalau nama aslinya kan udah berbeda itu. Kalau berbicara nama asli, Bapa di surga namanya siapa? Kalau sampai Bapa di surga punya nama, kan selalu saya ajarkan. Maka nama dia di bawah nama Yesus. Nama di atas segala nama kan Yesus. Makanya hebatnya Bible mengatakan apa? Aku adalah aku. Gak ada dibilangnya, namaku adalah si Fulan. Gak ada. Begitu disebutkan namanya, berarti dia di bawah kaki Yesus. Paham ya? Edis gak paham yang begini-beginian. Makanya dia pelin-pelan selalu kalau beriman. Silakan. Pernah Bang naik ke lift dia? Pernah aku naik, tetapi tidak pernah dinaikkannya, meminta naik. Tidak pernah. Takut sekali dia. Dari dulu kan, dulu itu kan anak didikku nyusia di sini. Banyak orang nggak tahu. Dulu masih menek-meneknya itu, kuajari dia baik-baik. Masih ada videonya. Tunggu ku bukakannya. Aduh, cecunguk-cecunguknya itu dulu. Lompang-lompang tenar, Bang, bantu Bang, promosikan channelku Duel Mas Tebat. Ada kan itu bilangnya? Tunggu ya. Aduh. Ya itu Bang. Kalau yang Sudah kau tonton itu? udah aku tengok kan itu. Nah, kalau sudah tengok, pantas nggak dia kemarin pernah live berkata, Rudy Yohanes ini waktu jadi penggemarku katanya, pansos sama aku, pantas nggak dia ngomong gitu? Karena dia tahu, orang di TikToknya dia kan orang-orang baru. Dan dia tahu itu herder semua kan dungu. Makanya dibuat dia seperti itu, karena mereka nggak tahu. Begitu kutunjukkan jejak digital, kan mulai orang berpikir, berarti kawan ini angku, sombong. Kan nggak tahu malu dia kan? Silakan. Enggak, aku nengoknya salah aja, satu aja yang salah dari share di situ. Dia membuka siapa yang donasi waktu kemarin itu, anak Bata itu aja sih salahnya di situ. Dia buka ke publik. Itu sebenarnya nggak boleh. Itu sebenarnya kenapa nggak diteleponkan kemarin? Tapi masalah perdebatan kalian ini sebenarnya ini perlu sih sebenarnya untuk menjelaskan, karena si Edis pun kadang-kadang dia menjelaskan baik juga, ya bisa nangkap ya juga ya kayak gitu kan. Tapi dia dalam ngomong sama untuk mendendam gitu ya kan, tentang kebencian gitu. Iya, awalnya kan begitu. Saya hanya meminta dia untuk berdiskusi. Nggak ada yang lain. Cuman itulah tadi. Dia lari menyerang pribadiku, entah apa urusannya. Padahal dia kan tidak mau berdebat dengan aku buatlah sebuah video. Harusnya dia nggak mau berdebat, dia tanggapilah video itu. Tapi ini enggak, malah lari. Rudy Yohanes, kamu harus, udahlah. Tidak mengenakkan sekali.
Ya itu dia. Nengok dia pun perlu juga kayak kita orang Kristen di Indonesia ini kan kadang-kadang nengok orang pendidikan cuma karena orang kan suka tanya aja tentang masalah Bible cuman kan kadang-kadang perlu kita tandem seperti itu di situ gitu tapi ya itu tadi aku nengok kadang-kadang lucunya nengok orang Muslim itu yang kadang-kadang mau emosi di situ ketawa dan nengoknya muka itu nggak bisa itu aja sih lucunya tapi memang belajar firman memang nggak banyak kita dapat tentang masalah Islam aja sih. Iya. Ya begitulah. Oke, itu aja yang mau sampaikan. Oke bang. Oke, makasih ya. Tuhan Yesus baik. Ya. Dia mendalilkan harus berani dia membuktikan. Tapi yang terjadi dia mendalilkan tidak berani membuktikan. Ini yang ku kesalkan. Malah diajaknya berdebat Dr. Deki Ngadas, Esra Soro sama MYM. Tetapi ketika diajakin tentukan waktu banyak kali cingkuneknya. Kan itu gimana aku bilangnya? Kayak apa? Kalau saya ya sebagai pendebat murni, di sini kan nggak pendebat murni, penghujat murni ya. Edis lari ke luar negeri bukan karena mau menyebarkan firman Tuhan. Di Indonesia bisa nggak menyebarkan firman Tuhan? Bisa. Ada nggak orang melarang di Indonesia menyebarkan firman Tuhan atau dipersekusi? Nggak ada kan? Yang benar itu Edis kan menghujat Islam. Makanya orang itu marah, maka dia kemarin bilang, aku kasih 200 juta. Siapa yang bisa mencari si Edis? Ada itu. Tapi kalau masalah kata-kata gitu, semua pendebat rata-rata dapat begitu. Baik dari Kristen maupun dari Islam. Kalian kira nggak ada yang mengancam si Zuma? Banyak. Paham ya? Ini harus kalian pahami dulu konteksnya bagaimana. Nah, maka dari itu, saya dulu mengeluarkan pernyataan Yudas masuk surga. Banyak orang ingin mendebat saya persilakan. Tidak pernah saya serang pribadinya. Oh, kau MYM. Oh, kau apa, Deki Ngadas. Oh, kau Perbum. Tidak pernah saya buat gitu. Saya persilakan, mari kita dalil lawan dalil. Tak perlu kalimat-kalimat yang nggak penting. Maka kami buatlah situ dalil lawan dalil. Paham ya? Edis enggak. Tidak mau dia dalil lawan dalil, tapi berbalas pantun. Dan berbalas pantunnya itu menyakitkan sekali bagi yang mendengar. Masa dia tega membongak-bongakkan si Esra Soro, padahal Esra Soro membela dia kan? Hanya untuk membela si Edis, Esra Soro kehilangan akal sehat. Kan dia bilang Esra Soro, itu karya Tuhan. Tetapi iblis juga ada loh, ayat lain yang mengatakan iblis juga berperan. Sama dengan Mel Atok. Mana bisa seperti itu kawan? Ya katakannya tidak, katakan tidak, selebihnya dari setan. Kubuka dulu ya. Inilah dulu Edis waktu unyu-unyu kawan. Dia ini korbitkan ini. Aduh kalian ini. Fitnah kalian ngeri-ngeri kali sama aku. Inilah ini. Cari judulnya di video akun ini Fakhrudin. Tak terima saya tolak dialog sesama Kristen di GM. Geraha Mualaf ini ya. Dulu itu room debat yang terkenal sesula. Si mundur si tampar lagi lah. Nah, ini dengar. Lihat kawan. Lantas kenapa dia berani mengatakan aku pansos ke dia? Pantas nggak dia ngatakan? Paham kalian ya kawan-kawannya? Kenapa nggak pantas? Orang nyata-nyata dia yang pansos ke aku, bukan aku ke dia pansos. Itu kekeliruan berpikir itu kawan. Jangan kita terlalu sombong. Makanya dibilang lupa kacang akan kulitnya ya dia inilah. Silakan. Ibu M. Sainsas. Halo. Halo. Ketawa.
ini kenapa kalian semua para domba buta, muslim yang jahil, anak-anak Tuhan, anak-anak Teos, anak-anak Tahu aku, dokter. Nah, silakan dokter. Iya, kenapa kalian itu syarat beradu ya? Walau tanpa diadu, ini syarat beradu. Karena apa? Karena kalian pada menolak digembalakan. Malah nyasarnya itu ke mana? Ke Zuma, menjadi tumbal Zuma semua. Ya. Apa yang disuarakan oleh Zuma kalian suarakan juga tuh. Nah, itu karena kalian itu sering nyasar ke room kambing, room kafir, room anak iblis, ya. Room anak dajjal, anak Belzebul. Itu karena kalian nyasar ke sana. Ada saya penggembalaan yang siap menservis kalian full self service tanpa perpuluhan, persepuluhan, per apa gitu, gratis, pakai puas pula, tapi kalian tolak. Ya itulah kalian, makanya kalian itu para domba-domba buta, muslim-muslim yang jahil ya itu pada berantem karena kebutaan kalian, karena kejahilian kalian. Anda masih serupa dunia. Anda belum punya kuasa, belum lahir baru Anda. Jiwa Anda itu masih janin, masih ada di dalam rahim ibu-ibu kalian gitu. Kalian belum dewasa secara kejiwaan. Oke. Gitu. Ibu dokter, intinya sudah ku tangkap. Terima kasih atas masukannya ya. Saya cuma kasih gini loh, gambaran gini loh. Bang Edis, antara Bang Edis. Antara Bang Edis dan Bang Zuma yang syarat menyesat ada pada diri Zuma. Karena dia mengaku seperti Paulus yang senantiasa berbulu domba, berkesing muslim menjadi domba, pencitraan. Ya. Kalau Bang Edis itu dia tidak berkedok muslim untuk bersuara. Dia mewakili dirinya sendiri. Dia tidak mewakili kami umat Islam. Ya. Jadi apapun yang diomong-omongkan Bang Edis itu karena kejahilan dia. Itu karena kedomba butaan dia, karena dia dalam rangka menyesatkan. Camkan itu. Hai pengkultus rumah, sampaikan ke dia ya. Oke. Terima kasih Bu Dokter. Selamat malam. Oke. Nangkap kalian apa kata Ibu Dokter ini? Ini Dokter Andini. Ya. Beliau dulu sempat dikatakan orang ada rasa suka sama Zuma dulu ya, Joy Cell yang bilang. Jadi menurut Ibu Andini semua umat manusia ini adalah umatnya Nabi Muhammad. Cuman ada yang tersesat, ada yang pada jalurnya, dan ada yang apalah gitu ya. Jadi makanya kalian dengar tadi kan, Edis itu juga muslim, tapi muslim yang bagaimana? Yang tersesat. Zuma itu penyesatnya katanya kan. Edis wajar berbicara itu karena dia nggak tahu ajaran Islam itu. Tapi Zuma yang sudah tahu, bicaranya ngawur-ngawuran, aur-auran, omon-omon ya. Mungkin kalian sulit menangkap pandangan Ibu Andini ini dari dulu itu ya, saya kenal beliau ditentang sama para muslim ya. Dulu dua ini yang ditentang, Yuni sama Dokter Andini ya, paham ya. Dua yang ditentang, tapi Yuni sudah kembali kepada jalannya. Kalau Dokter Andini masih tetap dengan prinsipnya. Ya, selamat malam. Halo. Selamat malam, Bang Rudi. Malam, silakan, kudengarkan. Salam. Kalau menurut pandangan saya tidak ada memihak antara satu dengan yang lain ya. Karena saya menganggap bapak-bapak ini, Pak Rudi, Edis TV itu adalah Laskar Kristus. Tapi yang saya sayangkan, kenapa sampai perdebatan ini sampai panjang gitu loh Bang Rudi. Kalau bisa di stop lah gitu loh Bang Rudi. Biar apa namanya,
misi kalian itu bisa berjalan sama gitu. Jangan sampai perdebatan ini dipublikasikan terus gitu Bang Rudi. Oke, aku jawab. Tadinya urusan ini kan hanya aku dan Edis. Setiap matikan mic-nya Pak, nanti dubbing itu ya. Cuman Edis menyeret atau mereka menyeretkan diri. Taipudin satu, Udin Caikiti. Baru yang kedua, Sob Katul Bekatul Tementul-mentul. Baru yang ketiga Bobby, botak biadab itu ya, si gundul itu, siapa Metatron. Ini kan orang yang sok-sokan aja ini. Isi kepalanya kotoran juga ini semua. Saya sudah ingatkan sama si Dis, jangan kau lakukan itu, udah ya. Tapi kan dibilangnya apa? Setiap menjawab aku Rudi gila katanya. Ini masih ada WA-nya. Setiap menjawab nggak pernah sejuk, langsung dibilangnya gila Judas Iskariot. Padahal aku ini kan udah 52 tahun. Mungkin seumuran bapak Sedis. Ya. Bu ya adalah tata krama sedikit bang, tak apa kan, bukan begitu bang. Langsung Rudi gila. Memang kau udah gila gitu ya. Aku pala aja lah. Sudah ku ingatkan, ku buka alamat mereka itu ya. Kalau mereka bilang aku bohong, hadapkan Henry Tarigan itu. Biar berdialog aku sama dia. Kemudian masuklah Udin Caikiti. Dibilangnya pula aku tidak Oi Rudi Wanes, kau pergi urusi anak istri Rudi Sumamora. Kau terlantarkan kan ya. Kan lucu kawan. Apa dalilnya sehingga aku harus mengurusi istri orang? Istriku saja tidak bisa kurusi. Belum lagi kalau dia mau orang aku mengurusi istrinya. Kan Udin ini otaknya pesong. Kalau tahun 2023 betul, aku membantu keluarganya, aku urusi, tapi dari jarak jauh ya. Langsung aku difitnah oleh Uclim. Wow, si Rudi mau menikahi istri Rudi Sumamora. Kan fitnah ini ngeri kali kawan. Ya. Akhirnya aku ingatkan saya dis, tolong bilang sama Udin Caikiti berhenti. Malah dia buat lagi apa? Satu lagi konten kan? Rudi Iskariot yang ngamuk laku. Ku buatlah foto yang ku blur, yang ku hapus wajahnya itu. Dibuatnya klarifikasi. Artinya dia membenarkan apa yang ku buat. Akhirnya aku buka aja foto itu, foto siapa? Ya kan? Penting dah ku ingatkan. Setiap aku mau melakukan sesuatu ku ingatkan. Muncullah si Sob Katul Bekatul. Maaf ya Pak Rudi Wanes, gayanya sombong. Kami tidak bisa memberikan kepada kau bantuan 150 juta untuk ngurus Rudi Sumamora. Kami tolak, alasannya kami ingin memberi langsung kepada istrinya. Anda tidak mau memberi nomor rekening istrinya. Kan fitnah lagi nih. Makanya aku bilang, sampaikan sama Sob Katul Bekatul Tementul-mentul. Tunjukkan WA atau percakapan apapun atau bukti apapun di mana aku pernah minta bantuan sama Sob Katul Bekatul Tementul-mentul 150 juta. Ya kan? Kalau dia bilang aku tak ngasih nomor rekening istri Rudi Sumamora, setiap aku live di YouTube itu nomor rekening istrinya ada. Bohong dia kalau bilang tidak pernah. Dari situ aja orang ini kan memang ingin menghancurkan aku. Kenapa mereka ingin menghancurkan aku? Orang ini kan golongan-golongan Sob Katul Tementul-mentul ini kan aliran karismatik dan pentakostal itu. Sementara aku sering mengkritisi mereka. Mulai dari baptis, perpuluhan, bahasa roh dan sebagainya macamnya. Ada di Indonesia yang nggak suka. Diperalat lah orang ini. Makanya lihat ya. Kenapa Sob Katul nangis-nangis minta maaf kepada bom-bom Surombom atau bom-bom-bom? Karena ada videonya. Dan dia membawa-bawa nama Gilbert Lumondong. Saya ditelepon pendeta Gilbert Lumondong katanya. Apa maksudnya? Setelah ditelepon Pak Gilbert, nangis-nangis dia minta maaf kepada si bom-bom Surombom. Bom-bom Surombom itu kan denomnya sekarang kan ada dua. Yang satu GBI, yang satu lagi entah apa aku nggak tahu. Jadi karena dia GBI tentu dibela orang GBI. Diteleponlah Sob Katul Tementul-mentul. Langsung mewek.
Saya atas nama Edis, atas nama Kiamat, memohon maaf. Tapi kenapa dia sama saya tidak pernah minta maaf atas fitnahnya? Karena saya akan membongkar, aku udah ingatkan dia. Sampai kalau nggak bisa kau menunjukkan, atau kau bilangkan salah, atau keliru, aku tidak menyuruh dia minta maaf ya. Tapi tolong katakan bahwa fitnah kau itu, apa yang kau ucapkan adalah fitnah. Yang benar adalah, waktu itu ada orang anak buahnya si Henry tadi kan, telepon saya. Dia mengatakan bahwa mereka dengan Sob Katul itu sering bertemu dan mereka ada penggalangan dana. Besok saya sampaikan, silakan aku bilang. Disampaikanlah, besoknya dia membilang sama aku, mereka tidak setuju lah. Alasannya apa? Karena waktu Gracia Velo dulu, yang mengurusi itu, meminta 300 juta. Karena ada aku live kan itu. Aku nggak minta 300 juta, aku bilang. Uangku sudah ada sini 78. Waktu itu masih 70. Sisanya aja lagi penuhi 80. Paham ya? Itu nanti sampai kasasi. Sudah. Apalah kata orang ini kawan. Kami kasihlah dari Sob Katul Bekatul Yayasan Al Hayat 150 juta. Tapi apa? Hukumannya tetap tinggi katanya. Sesudah itu, oleh karena itu Pak Henry bilang udah gini aja lah. Orang itu lepas nanti. Berapologet lagi, ditangkap, masuk lagi. Keluar, masuk lagi. Itu aja katanya. Berangkatkan aja orang itu ke Amerika. Kita siapkan mulai dari paspor, visa, sama rumah tempat tinggal di Amerika katanya. Bahkan aku ditawari, aku bilang aku nggak mau. Karena aku bukan tipe penghujat, aku pendebat. Ketika orang mendebat imanku, ku debat iman dia. Di dalam perdebatan, biasa itu ada emosi. Dia bebas bicara aja apa aja, aku bebas bicara apa aja. Ngapain aku lari ke luar negeri kalau untuk berdebat? Tapi kalau menghujat memang tempatnya di luar negeri kawannya. Ini data Sob Katul teman-teman sudah aku pegang. Inisial namanya LE. L dan E. Ya. Ya udah ngapain aku susah-susah. Kenapa harus kubuka itu? Kuingatkan. Tolong suruh Sob Katul teman-teman dia medis. Karena dia fitnahku. Ada nggak sampai hari ini Sob Katul Bekatul bisa menunjukkan satu WA di mana aku meminta bantuan 150 juta? Kan nggak ada. Ngeri fitnah nih Pak. Untungnya saat ini aku kuat ya. Yang ku khawatirkan anak cucuku nanti. Video ini kan nggak bisa dihapus ini. Saya ini nggak tahu efeknya ini. Makanya kalau aku ngamuk nanti. Data series pun ku buka di Indonesia. Kalian tahu kenapa uang itu ditransfer ke BRI? Salah satunya ada yang mau dibawanya lari dari Indonesia ke Amerika lagi. Ini biar kalian tahu. Makanya uang itu harus ditransfer ke Indonesia. Biar inilah digunakan sudah banyak. Kalau mau ke Amerika kan harus ada deposit. Apa namanya itu? Jaminan. Cuman kan penggemarnya on semua. Masa sampai 1 tahun, 1 rumah pun, 1 batu pun tidak bisa ditunjukkan dia. Sementara dia menuntut orang untuk menunjukkan laporan. Dia saja nggak ada laporan. Coba tanya. Sudah berapa dana yang terkumpul? 70%. 70% itu berapa? 70% dari berapa? Kan itu dibilang 70%. Kalau orang-orang penggemar saya di sini cerdas. Dis, kau menuntut si Rudin buat laporan. Kau mana laporan kau? Lebih terhormat lagi sang debater. Waktu aku membangun rumah anak terang, selalu kuvideokan ini perkembangannya ya. Ini donasi yang masuk ya. Kegunaannya ini notanya. Kan pernah aku sebarkan notanya itu. Ya. Tapi memang ada yang hilang, nggak semua ya. Sama dengan gereja. Ini ya, gereja ini sedang dibangun. Ini yang butuhkan, ini. Dan yang terkumpul begini, ini loh ya, ini. Lah dia, satu batu bata nggak ada. Terus dia nyolot. Bahwa dia orang paling jujur di muka bumi. Disuruhnya orang membuka data. Kan bunuh diri kalau kita buka data. Sebab nama-nama orang itu ada di situ semua. Kalau saya di semua hancur-hancuran, ku buka. Tapi buka juga data kau, Dedis. Berani nggak dia? Kan nggak berani. Inilah yang dipermainkan Sedis. Dia tahu penggemarnya itu hampir semuanya on. Makanya dikendalikannya lah ini sekarang. Dia mengatakan Yesus bukan Tuhan. Lihatlah. Herder kan membela. Oh, maksud Edis bukan itu. Padahal yang jelas-jelas diucapkannya itu. Edis mengatakan Yesus punya Tuhan. Kalau ada orang Kristen yang tidak mengakui Yesus punya Tuhan, maka itu adalah Kristen gila katanya.
Oke bang, sedikit potong sedikit. Silakan. Begini loh bang, kalau menurut saya pendebat itu sebenarnya Edis, ya. Cuma seperti yang abang bilang tadi, Edis mengatakan Yesus punya Tuhan. Masuk logika bang, karena kan Yesus berdoa. Yesus berdoa kepada siapa? Dasarnya itu. Kamu Kristen atau Muslim? Kristen, saya Protestan. Nah, Edis mengatakan Yesus punya Tuhan, itu bisa masuk logika bang. Kenapa saya bilang masuk logika? Yesus itu berdoa kepada Bapa. Dan kita harus memahami dulu apa arti Tuhan itu gitu loh. Bukan berarti Yesus itu pencipta langit dan bumi. Gitu loh. Jadi Oke, ku jelaskan ya. Makanya level kau belum berdebat sama aku, maunya level Edis. Sebentar dulu bang. Tunggu. Biar ku jelaskan, jangan panjang-panjang nanti nggak bisa ku jelaskan satu-satu. Yesus itu. Ya. Siapa bilang Yesus bukan pencipta langit dan bumi? Baca Yohanes 1 ayat 3. Baca Ibrani 1 ayat 2. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada yang jadi. Maka kita lihat proses penciptaan. Sang Maha Pencipta itu betul Bapa. Tapi Dia menciptakan dengan firman. Kalau tidak ada firman, di bisu, tidak ada yang bisa tercipta. Makanya baca Kejadian 1 bilang, berfirmanlah Allah. Berfirman. Oh, jadi begini ditolaknya begini yang ngaban. Kalau di tempatku ini, kalau aku suruh diam. Oh ya nggak bisa. Tidak bisa seperti tempat lain. Gantian karena kau tadi aku kasih bicara. Slow. Dari tadi abang udah bicara. Herder kan ngamuk sendiri kawan. Biar capek dia lah. Herder gila, gara-gara series gila. Ya kan? Kok di mute begini. Sampai habis suaranya. Dia nggak tahu peraturan tempatku ini kawan. Kebiasaan di hutan kayak series. Kamu itu mau curhat. Ya kan? Coba biarin aja, sakit hati dia. Udah orang ini udah sifatnya sifat kadrun semua sekarang kawan. Bukan sifat. Tidak mau tertib. Sudah sifat kadrun. Gara-gara series ada kadrun Kristen. Inilah ini. Begitu kita siksa dia. Sifatmu kadrun tahu sifatmu. Begitu kita siksa ya. Stres dia nanti. Akhirnya keluar sendiri. Edis mendidik orang menjadi kadrun Kristen. Kan kalian dengar kan? Wajar Yesus punya Tuhan karena Yesus berdoa. Edis tidak pernah tahu bahwa Bapa di sorga berbicara kepada dirinya sendiri. Di mana itu terdapat? Kejadian 8 nggak salahku. Maka berkatalah Allah di dalam hatinya. Kan dia berbicara kepada dirinya. Suara yang dalam hatinya itu apa? Itulah firman. Firman Tuhan ada 3. Yang pertama, yang diucapkan langsung oleh Bapa di sorga. Yang kedua, yang diucapkan di dalam hati. Yang ketiga, yang ditulisnya di atas batu. 10 Commandment itu. 2 loh batu. Di luar itu nggak ada. Paham ya? Nah ini kalau orang ini paham. Lantas kenapa Yesus berdoa kepada Bapaknya? Dari bumi ke sorga itu namanya berdoa. Dari sorga ke bumi namanya berfirman. Yesus bisa nggak berbicara kepada Bapaknya? Bisa. Karena Bapa bisa berbicara kepada dirinya sendiri. Kepada firmannya sendiri. Contoh, saya ini bicara dalam hati gini ya. Kan saya sedang bicara kepada diri saya sendiri. Makanya aku bilang sudah banyak orang tersesat oleh Sedis. Dan Sedis tidak mengerti apa itu Tritunggal. Paham ya? Nah, dia bilang arti Tuhan apa? Yesus kan tidak pencipta langit dan bumi. Inilah ada sesat. Jelas-jelas dikatakan Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Kita buktikan benar nggak dijadikan oleh Dia? Pergi kita ke Kejadian 1. Siapa yang menjadikan? Kan firman. Berfirmanlah Allah. Jadilah terang. Kalimatnya jadilah terang. Maka terang itu jadi. Siapa yang menjadikan terang? Firman kan? Tapi udahlah. Nggak sampai otak orang ini kawan. Aduh.
Edis paling takut sama aku bicara itu. Karena utuk-utuknya nggak sampai. Kalian lihatlah kemarin siapa namanya itu ya, Ki Ahmad. Sampai apa dibilangnya? Bapak di sorga itu melanggar hukum Taurat. Kan on. Hukum Taurat itu untuk manusia. Bukan manusia untuk hukum Taurat. Apalagi untuk Tuhan. Aduh. Oh, Papa manja dah juga. Berani bahas Islam Rudi tulang ojek. Saya ini dulu pendebat. Kau cari di googling, tunggu dulu bro. Kau cari googling lah Rudi Aristo Galung biar tokoh siapa aku. Dulu itulah makan-makanku. Bertemu muka aku dengan Moko Ginta. Di dalam satu ruangan berdebat. Diancam mati aku di situ. Kok nggak berani? Cuman aku sekarang kan mau pensiun. Aku mau bicara firman Tuhan saja. Ayo silakan. Merka Paul Sinta. Silakan, ku dengar. Oke, shalom Abang Rudi, penggemarku yang setia. Aku cuma mau bilang sama Bang Rudi, gas terus. Aku pernah jadi pengikut Edis, pernah. Sekali pernah aku dengar dia bilang Tuhan 3, aku mundur dari dia. Jadi aku coba bilang Pak Rudi, penyembah-penyembah yang di bawah penyembah Edis, aku sudah komunis mereka semua, tolol semua mereka, jujur. Coba kalau mereka difitnah, emang bisa berhenti? Orang gila itu yang difitnah harus berhenti. Jadi aku cuma sampai ke Pak Rudi, aku pendukung Pak Rudi, aku tetap mendukung siap gas. Sopikatul ke setan-setan itu mereka tuh setan semua bagi aku. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Selamat malam, Tuhan Yesus baik. Diberkatilah keluargamu. Haleluya. Amin. Ya. Amin. Ya kawan-kawannya. Lihatlah kawan. Kalau pengikut Edis kan on semua. Mereka tidak teliti atas ucapan Edis. Yang mereka pikirkan apa? Yang penting hujat Islam. Bapak tadi teliti. Edis pernah mengatakan Tuhan orang Kristen 3. Aduh. Jadi triteos deh kita ini. Apa namanya itu ya? Pagan. Cobalah kalian berpikir, oh Edis itu seorang apologet katanya. Definisi apologet apa? Itu kan orang Kristen yang mempertahankan imannya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lah Edis tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Kok dibilang apologet kayak bapak tadi? Yang saya tahu Edis itu pendebat. Kalau pendebat dia suruhlah lawan aku. Di Indonesia itu pendebat sejati hanya sang debater. Setiap diajak debat, tidak banyak alasan. Langsung, oke, jam berapa kita debat? Jam sekian, oke. Suma juga kayak Sedis. Takut kali itu berdebat sama aku. Sama dengan Sedis sekarang, takut kali berdebat sama aku. Kalau sang debater, waktu aku mengatakan Yudas di sorga dan Taman Eden di sorga, semua orang ingin mendebatku. Gak ada aku bilang, ayo main. Main terus, gas. Itu baru pendebat sejati. Jangan banyak alasan. Soju, Jai. Aku nggak tahu urutan ya kawan-kawan, yang tiba-tiba ada gitu-gitu aja. Ya, selamat malam Soju. Oh, nggak ada ya. Gimana sih caranya nih? Dari bawah, kayaknya dari bawah yang pertama ya. Jai dulu, Jai. Soju lari, Jai lagi. Nggak ada juga. Jadi kawan-kawan, fitnah itu sulit untuk dihilangkan. Paham kalian ya? Karena dia digital, akan ada itu. Mau kau hapus pun tidak bisa itu kawan. Makanya aku hanya memberikan jawaban. Makanya aku suruh pengikut Edis naik, apa yang kalian minta aku kasih malam ini. Jadi jangan ada lagi kalian bilang, oh mana donasi anak, tanya, aku tunjukkan. Halo, selamat malam, silakan. Halo. Kalau bisa udah siap kalian ya. Jadi kawan enggak usah. Sayang banyak yang ngantri ini tapi kalau dia nggak siap gimana? Gunawati atau 6. Halo, selamat malam. Gimana sih orang ini? Dari atas aja lah. Bro Franz Edis. Bro Franz Edis apa?
Bro Fans Edis TV. Silakan bro. Selamat malam, Leh. Malam Leku. Kita bergantian bicara. Aku matikan mic-ku. Silakan. Salam kenal, saya Marga Sigoro. Saya nggak mau masuk ke ranah masalah keuangan, masalah perselisihan antara Lai dengan Edis TV. Ya, cuman saya dididik oleh orang tua saya selama 25 tahun di agama Kristen, dan bapak saya seorang hamba Tuhan. Kalau saya menyarankan sama Lai, sudahlah Lai. Kalau seandainya misalkan kita dihina orang, apakah kita langsung terhina? Kan enggak juga. Apakah kalau kita misalkan dikatain orang seperti ini, apakah itu langsung terjadi? Kan enggak juga. Ya, akun saya ada 3 Lai. Saya satu ngikutin Lai, satu ngikutin Bang Edis, sama Bang Bom ada juga, sama si Rizky Sembiring ada juga. Kami semuanya putra putri dari Tanah Batak mendukung semuanya, apapun apologet itu. Artinya untuk membicarakan atau menjelaskan kebenaran itu kami dukung, Le. Cuman saya berprinsip kalian saling akur, saling melengkapi satu sama lain. Itu aja Le dari saya. Oke, terima kasih. Satu pertanyaanku sama Lai. Apakah Lai kalau difitnah terima? Dan ini online loh. Seluruh dunia tahu, siap. Bahkan kampung kamu. Siap. Oke, aku bilang sama Lai ya, aku umumkan. Nama Lai siapa? Ada di situ. Umumkan. Di situ, Le. Ya. Bukan, itu bukan nama Lai, itu Boro Fans Edis TV. Iya, nama kan bukan itu. Iya, artinya gini, Le. Nah, tunggu dulu, biar ku fitnah Lai sekarang ini. Ku bilang nanti Lai berselingkuh gimana? Lai terima? Kalau memang, ku sebut nama Lai. Silakan. Tapi kalau memang nama Lai siapa? Biar ku buat nanti. Ya, nama Lai siapa? Biar ku buat. Enggak, biar ku buat nama Lai siapa, sebutkan biar ku buat nanti. Buat aja. Oke Lai, selamat malam ya. Berpikirlah waras kita kawan-kawannya. Fitnah di dunia maya ini tidak bisa terhapuskan. Sulit, akan turun-temurun. Aku mati, anakku akan menonton. Andai kata Lai itu sebutkan namanya, aku bilang. Contoh ya, misalnya namanya si Karpidol lah. Si Karpidol ini berzina ini sama tetangganya. Terus kusiarkan live. Apa nggak marah dia kawan? Ditonton anaknya, ditonton istrinya. Oh ya Pak, kau gini, ini sudah viral kau katanya. Apa nggak marah dia? Apa nggak tertekan anaknya? Kan tertekan kawan. Tentu dia punya hak jawab. Pasti lapor polisi. Saya difitnah Rudi Yohanes. Makanya gue bilang banyak orang munafikun. Masa disuruhnya aku dibiarkan difitnah tanpa ada jawaban? Kan lucu kawan. Aduh. Makanya ada ibu-ibu juga gitu kan, tempat gue, siapa nama kau, aku bilang. Biar ku fitnah kau, aku bilang. Ku sebarkan di Facebookmu, mau nggak, aku bilang. Nggak terima dia. Ku lapor polisi lah katanya. Kau lapor polisi, aku kan nggak lapor polisi. Aku hanya menjawab, masa nggak bisa punya hak jawab? Silakan Andi. Selamat malam. Bang, kepencet. Turunin aja Bang. Oke, terima kasih Andi ya, aku turunin. Jadi kawan-kawan, kita nggak usah munafikun. Sempat kata disebutkan namanya tadi, ku capture. Langsung ku buat besar-besar. Namanya misalnya Karpidol. Karpidol, penzina ulung. Namanya ku buatkan, ku sebarkan gitu. Pasti dia pun menangis-nangis. Banyak kali gaya itu. Munafikun. Kita nggak boleh munafikun ya kawan-kawan ya. Aku selalu berkata, iya katakan ya, tidak katakan tidak. Sekalipun kau pernah menyelamatkan nyawaku ketika kau mau mati, tapi begitu mengenai sesuatu yang bisa kuperdebatkan, kuperdebatkan. Halo Ari Andika, selamat malam, silakan, apa yang mau sampaikan? Halo Bang. Mana kabar sehat Bang? Sehat. Silakan Ri. Jadi bingung kayak kecil ini Bang. Dekatkan suaramu, jadi banyak kali suara.
Halo, Ya, silakan. Panjaitan aku bang. Aku anak muridmu juga. Jadi kalau SMK. iya, SMK 1. Oke. SMK 2. Iya, Goba, Patimura. Iya. Oke. Bingung kita jadi. Siapa mau kita bela jadi bukan kayak gini? Satu sisi kita tengok baik, satu sisi kita tengok ke sana baik juga, gampang. Jadi bingung kita jadi. Kalau menurutku Ya. gimana lah, cari jalan tengah aja lah. Ya. Kalau aku nggak usah dukung mendukung, intinya ambil kalian yang baik, ambil yang baik dari aku, ambil yang baik dari Syedis. Nah, maka kalian akan merdeka itu. Oke. Salam sama Syalpret ya. Oke, Mulyate, terima kasih. Iya. Tuhan Yesus baik, diberkatilah rumah tanggamu, amin. Iya. Dulu aku di Pekanbaru kawannya. Jadi aku dulu punya lembaga pendidikan, iyalah. Kenangan lama ini orang nih. Pemain karate itu kawan, sudah dan berapa dia itu dan kawan-kawan lah. Bapak Yakub mempunyai. Halo Pak Yakub. Oh, nggak bisa naik. Udah aku terima nih. Kok nggak bisa? Ah. Halo, selamat malam. Bang. Malam, silakan Pak Yakub. Aku matikan mic-ku. Iya. Bang Rudi, langsung jawab aja ya. Saya tanya dulu. Apa betul anak Batak dikasih kebebasan bersyarat dan kemudian pengembalian uang untuk itu dia membutuhkan dana 100 juta. Kalau tidak dia akan ditahan selama 1 tahun lagi. Betul tidak? Ini Ya, anak Batak kita fokus ke situ. ya, aku jawab ya. Tahun 2003 aku ngurusi dia juga begitu. Minta dia uang 7,5 juta sama aku sama yang lain saya nggak tahu agar dia bisa mengurus garasi-garasinya itu ya apa namanya itu remisi. Kalau sekarang diminta 100 juta itu di luar nalar itu nggak ngerti aku. Silakan. Begini, Bang. Kita coba sedikit ini lihat dulu sebab kayaknya ada sesuatu di balik ini. Karena itu kan dari bulan Mei ya, kalau tidak salah. Bulan Mei mulai ya. Di situ. Akun anak Batak, entah itu anak Batak atau betul, itu dibuat pada bulan Mei dan semua video-videonya dipublish di situ. Dan video terakhir adalah mau menuntut Bang Rudi dengan Pak Bomo. Dan Bang Oki juga diungkit-ungkit. Pertanyaannya ada apa ini? Dan pertanyaan saya juga yang berikut. Kok orang dalam penjara bisa telepon langsung teman apologet-apologet yang ada minta dana untuk remisi? Pertanyaannya, betul itu anak Batak atau tidak? Pertanyaan berikut. Oke. Yang telepon Tunggu satu dulu. Sebentar. Oke, lanjut. Itu betul anak Batak. Kenapa terjadi begitu? Karena HP-nya yang lama itu ditahan polisi. Sudah. Itu akan dikembalikan kalau nggak dibuat dimusnahkan ya. Akan dikembalikan kalau dia keluar. Dan dia tidak ingat lagi akunnya itu. Karena kan kalau dia buat TikTok, buat apa kan sekali buat akun, passwordnya itu kan disimpan di HP itu. Tinggal klik muncul kan. Sementara di penjara, maaf ini dulu ya. Dulu si Rudi Simamora tahun 2003 beli HP di penjara bisa ada. Kita kasih uangnya. Beli pulsa pun ada. Semua ada di sana. Jadi dia beli, cuman makainya diam-diam. Cuman dia memang nekat sekali tuh. Bisa dia keluar, dulu sama Paul Zhang juga gitu. Dan disiarkan ke semua orang, nggak takut dia. Ada apa? Itulah makanya dia butuh banyak kali uang, ya untuk menguangi itu semua kan. Dibeli AP, terus dibuatnya langsung akun baru. Itu dihapus-hapusnya semua, dia kan nggak bisa mengakses ke yang lama itu. Baru dibuatnya video-video lamanya itu diambil, dibuatnya begitulah. Itu yang ku tahu, silakan itu asli.
Sebab sampai sekarang ya, minggu lalu ada teman apologet kita dihubungi langsung meminta dana untuk itu. Untung lagi Bapak Yakob ya sudah tahu itu. Kalau memang itu dihubungi, saya tanya betul-betul kamu ini anak Batak atau bukan. Sebab ada keanehan ini Bang Rudi. Kejadian mulai dari Edis, runtutannya itu terakhir itu kan masalah tentang bagaimana salib itu apa ya? Salib itu karyanya iblis. Itu juga jadi begini. Ini kayaknya ada sesuatu, Bang. Ini analisis Bapak Yakob ya. Ada sesuatu, Bang. Pembalasan peristiwa yang hari tangisan sedunia yang tanggal 1 Januari itu akan dibuatnya kepada kita. Perhatikan Pak Bom kena, dan Pak Bom sudah tahu sifatnya kan, akhirnya meledak. Dikasih kena ke Bang Rudi yang tanggal bulan Mei itu. Pertanyaannya, yang telepon Edis pada saat live langsung itu siapa sebenarnya? Apa betul anak Batak? Betul. Coba. Itu suara anak Batak, aku kenal sekali. Dan dari penjara dia bisa bertelepon. Di sini bang. Kita pertanyakan dulu. Itu polisi bisa ditangkap, bisa dituntut itu. Kenapa bisa sampai lolos, bisa sampai ini live loh seluruh dunia loh bang. Itu penjaga sipir yang ada atau polisi yang di sel itu bisa dituntut loh. Kenapa bisa lolos sampai live seluruh dunia bisa menyaksikan, mendengar langsung, dan Edis melivekan itu dan menyerang Bang Rudi. Dan Bang Rudi minta maaf bang. Ya kita punya sifat sama. Saya siapa kamu? Kena kan? Waktu itu kena sama Pak Bom juga tentang yang itu viral. Coba kita ini dulu dengan pemikiran kita yang lain lah. Ini saya berbanding terbalik dengan peristiwa-peristiwa yang ada. Sebab ini karakter-karakter kita ini diuji sebenarnya nih. Ada sesuatu bang. Nanti entah apa lagi nih. Dari Bapak Yakob ungkapkan ini, mungkin Bang Edi sudah bukan lagi jadi triggernya. Mungkin dicari yang lain lagi nih. Saya tahu sifat Bang Rudi. Siapa kamu? Kalau kamu jual, saya beli. Kejadian yang viral yang tentang penyaliban karyanya iblis, kena di Pak Bom, dan Pak Bom keliling-keliling. Sekarang kan Pak Bom minta maaf. Dan sudah cipika-cipiki dengan Ibu Sofi, cipika-cipiki dengan Abi. Saya bilang Abi karena dia orang tua yang tidak boleh. Ya kita hargailah. Sudah. Sekarang Bang Rudi yang masih ini. Coba kita ikuti dulu ini. Ada apa ini? Nanti ke depannya bukan lagi Edis, tapi nanti ada lagi selain dari itu. Bang, kita orang IT. Sekarang suara orang itu, presiden pun bisa ditiru, Bang. HP nomor itu bisa dikloning, Bang. Bapak Yakob mengikuti, ini dari bulan Mei loh. Ini mulai kena ini. Saya bilang ini ada apa lagi nih? Ini pasti karena memang Bang Edis ini semua fokus ke dia, larinya ke situ. Kan yang kecil-kecil kan nggak mungkin lah. Yang hanya cuma 1K, 2K ya nggak mungkin lah. Dia tembak ke belasan K itu. Untuk semua yang gebiar. Saya cuma sampaikan ini. Mungkin Bang Rudi renungkan. Karena ini suara Bapak Yakob. Karena kita bukan orang sembarangan juga Bang. Karena strategi juga kita tahu Bang. Kita tahu itu Bang. Itu. Saya cuma ingatkan itu. Mungkin dari Bang Rudi aja kalau mau lanjut silakan. Saya lebih senang itu bawa ke ranah hukum. Siap. Oke. Hajar saja, Bang. Terima kasih Bapak Jakob. Oke, makasih. Terima kasih Bang. Terima kasih Bang Rudi. Siap, terima kasih. Tuhan Yesus baik. Iya. Jadi kawan-kawan, kami di dalam dunia apologet itu dari tahun 2008 sudah punya satu yang namanya SOP. Untuk mengenal seseorang itu palsu atau tidak, itu gampang. Semua orang
bisa membuat suara. Sekarang kan AI ya, ambil fotonya, bisa dia berbicara, suaranya pun pas. Tapi satu yang nggak dia bisa, yakni dia tidak mengetahui urutan peristiwa yang dialami orang itu. Saya setiap mau menuju seseorang, saya tanya satu pertanyaan. Pertanyaan itu hanya dia dan saya yang tahu. Dan itu sudah saya lakukan untuk pembuktian, itu verifikasi apakah itu Rudi Simamora yang asli atau tidak. Ternyata itu asli. Contoh, saya punya teman dulu di Jepang, pindah ke Thailand. Setiap ada orang yang mengaku dia, namanya dulu ambulans nguing-nguing ya, namanya duanya si Aan kami bilangnya, Aan Feder ya. Kemarin dia muncul di TikTok, di YouTube streamnya, Zoom, TikTok, berbicara kepada saya. Sudah, saya hanya menanyakan satu hal sama dia, karena dia memberi saya sebuah kenangan, waktu saya menikah dulu, dia memberi sebuah kenangan, apa kenangannya tidak usah saya sebutkan, karena nanti kalian bisa mengetahui dan kalian menyamar dia. Saya tanyakan, melalui WA, ingat nggak kau, apa yang kau berikan ketika aku menikah dulu? Disebutkan dia. Ini jumlahnya berapa? Sekian. Berarti benar. Sama dengan si Rudi Simamora. Ada hal-hal yang tidak diketahui orang yang kami dua aja tahu. Itu kutanyakan dan ternyata dia jawab yang benar. Berarti itulah dia. Ya, jadi bagaimana Rudi Simamora bisa main HP dari penjara, Setia Novanto kalah? Ya kan aku bilang dia di penjara bisa beli HP. Ada dijual itu. Ya. Dari luar atau dari mana saya nggak tahu ya. Yang kedua, makanya gue bilang terlalu nekat kawan, live dia dari ya, di edit-editnya, dibuatnya akun baru. Kalau akun lama dia nggak tahu lagi, ya. Yang membuat ini semua rusak itu adalah Edis. Dia mengajak Rudi Simamora live padahal dia dari penjara. Inilah makanya kemarin saya lihat di Oki. Dia kan minta uang 100 juta ya. Untuk apa kawan? Saya pun nggak ngerti ya. Aduh. Kemarin dia minta 70 juta. Kena seorang ibu. Dikasih dia 60 juta. Memang katanya utang. Cobalah kalian berpikir dari mana dia membayar itu. Kata dia sama aku, dari uang babi. Karena ada ternak babinya itu kan. Peternakan itu. Ya kalau ada itu, itulah gunakan, ku bilang. Kenapa kau harus meminjam-minjam uang sama orang? Paham ya? Itulah yang terjadi kawan. Ya, saya nggak bisa apa-apa lagi dan saya sudah putuskan. Saya tak mau lagi mengenal Rudi Simamora. Cukuplah itu perjuangan saya 2 kali membantu dia. Selebihnya nanti, kalau ada apa-apa dengan dia, saya pura-pura nggak tahu. Ya, marilah kita ngurus diri masing-masing aja lah. Terkadang saya pikir berbuat baik ini kan, ya karena saya peduli sama dia. Pernah dia datang ke rumah saya ini kawan. Makanya hujatan netizen sama saya. Wow, uang dari Rudi Simamora dibuatnya bangun rumah, dibuatnya untuk kolam. Muncung kau, saya bilang. Rudi Simamora pernah datang ke rumah ini tahun 2023. Ini sudah jadi, kami pindah ke sini 2022. 2023 dia datang bulan Januari atau Februari. Ditangkap dia bulan berapa itu? 9 atau 10 2023. Paham ya? Dan waktu itu genting ya, karena dia sempat menyebut namaku di kepolisian oleh pengacara, kau ndak ada apa-apa, coret. Nah, ini sangat berbahaya ya. Kalau aku buka sama kalian, ngerinya dia nih kawan. Ada mau digigitnya aku, tapi aku udahlah. Woles-woles saja. Tapi yang ini nggak aku maafkan lagi ya. Nggak mau lagi aku mengingat dia pun nggak mau. Ya, ini hanya aku buka room ini karena aku mau mengakhiri semuanya. Makanya aku bilang naiklah herdernya Edis. Tanyakan mengenai apapun tentang donasi, tentang apa. Silakan. Nah, demikian tadi kamu sebenarnya. Di mana perdebatan itu berlangsung. Bukan perdebatan sih sebenarnya ya. Konflik. Konflik apa namanya? Donasi ya. Ada yang berpihak pada Rudiahnes, ada juga yang berpihak pada Rudi Simamora. Tapi yang jelas Rudi Simamora ini ya, kalau saya
perhatikan, mungkin di dalam di dalam penjara itu dia main slot, ya, atau mungkin dia sok-sokan gitu. Dia mau memanfaatkan donatur-donaturnya itu untuk dia bersenang-senang gitu, ya. Bahkan sampai dia berhutang 60 juta, ya, dan jaminannya babi. Jaminannya babi kandang. Kalau setahu saya kandang babinya itu kan belum ada isinya, baru dibikin. Lu terus babinya mana? Nah, tapi ya nggak apa-apa lah ya, itu urusan mereka. Kita hanya ikut mengabarkan saja perkembangan tragedi prahara donasi, ya, yang pada akhirnya memakan korban, ya, yang dimakan ya orang-orang yang menolongnya. Karena Rudi Simamura ini dan Edis ini mereka bersekongkolan gitu, ya, bersekongkolan untuk menjatuhkan Rudi Yohanes dan yang lain-lain. Karena kalau menurut saya Edis memusuhi memusuhi Rudi Yohanes itu karena sakit hati, karena diajak berdebat, ya, kalau menurut saya. Tapi yang Rudi Simamura itu cari gara-gara sama Rudi itu karena merasa didustai gitu, ya, merasa didustai tentang donasi yang diperolehnya. Sebenarnya di sini saling memanfaatkan, ya, dari pihak Edis sama si Simamura ini saling memanfaatkan, dan juga para netizennya, ya, pengikut-pengikut Edis ini dia memanfaatkan Edis karena merasa terwakili bahwasanya ketika Edis itu menghina-hina Islam, menista Islam, itu dianggap sebagai perwakilan, ya, merasa terwakili atas lisan bodoh si Edis ini. Nah, namun para netizennya nih, ya, para pengikutnya, herder-herdernya juga tidak menyadari bahwasanya mereka pun dimanfaatkan. Jadi di sini saling memanfaatkan, berantai gitu. Nah, yang tapi di sini yang dapat sialnya Rudi Yohanes. Rudi Yohanes yang dapat sial, ya, itu. Tapi ya itulah, kita hanya ikut mengabarkan saja, ya kan, bahasanya orang-orang yang menista Islam itu pada ujungnya mereka saling menggigit satu dengan yang lain, dan tiada lain tiada bukan yang digigit adalah orang-orang yang terdekat pada mereka, ya, dekat kepada mereka dan orang-orang yang pernah menolong mereka. Nah, ini menjadi sebuah bukti nyata bahasanya ketika mereka berbuat makar kepada Allah, maka sesungguhnya Allah sebaik-baiknya pembalas makar, sebaik-baiknya pembuat tipu daya. Ketika mereka mencoba untuk menipu Allah, maka Allah balas tipu dayanya ini, ya, karena sesungguhnya Allah itu maha sebaik-baiknya pembalas kejahatan, gitu. Jadi ya, orang-orang yang akan terlunta-lunta itu nampak. Jadi Rudi Yohanes ini juga bongkar tentang bagaimana Rudi Simamura ini sudah mau berangkat ke Amerika, dan mamanya, ya, ini ternyata istri dari Heri Tarigan ini, istrinya orang bermarga Simamura gitu, ya, dan pernah jumpa pula mereka itu. Tapi ya kita tengok nanti perkembangannya gimana. Kita tertawa tertiwi sambil makan jagung, ya kan, makan kacang rebus, minum kopi, ya kan, duduk manis, senyum-senyum. Baik kaum muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan, dan saya Ridho Zaini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi ya Bashir